Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yuk. Pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia terlebih dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Lalu, semenjak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi dipakai oleh negara Indonesia sebagai bahasa nasional. Sementara itu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ikuti terus pemaparan kita. Check it out! Sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua yang hingga kini masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau Nusantara. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan para ahli bahkan menemukan bahwa bahasa Austronesia ini juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa lain yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Sedari dulu, bahasa ini digunakan sebagai bahasa penghubung antar negara di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan prasasti kedudukan bukit 683 Masehi, Talang Tuo 684 Masehi, Kota Kapur 686 Masehi, Karah Barahi 686 Masehi yang menggunakan bahasa serupa. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan luar biasa di tengah-tengah masyarakat Nusantara. 3 Veta yang mengikuti perjalanan Magelhaen mengelilingi dunia menuliskan kata-kata Melayu ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521. Padahal, bahasa Melayu berasal dari bagian barat Nusantara. Hal tersebut adalah bukti kuat yang memperlihatkan bahwa bahasa Melayu pada zaman itu sudah menyebar luas hingga ke daerah Nusantara yang berada jauh di bagian timur. Ditambah lagi, menurut Jan Huygens van Lieshoten, seorang pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengungkapkan bahwa bahasa Melayu bukanlah bahasa yang hanya sudah banyak digunakan saja, tetapi sudah dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Ia membandingkan orang Nusantara yang tidak bisa berbahasa Indonesia sama dengan orang Belanda yang tidak mampu berbicara bahasa Perancis, yang sudah banyak dikenal dan diistimewakan oleh orang Belanda. Peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1982, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional yang termaktub dalam Sumpah Pemuda, yang salah satunya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini, pada bab XV pasal 36, telah ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Namun banyak ahli berpendapat bahwa kelahiran bahasa Indonesia itu justru terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, karena merupakan pemilihan, ikrar, dan pengukuhan bersama bangsa yang pertama menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lalu tak lama setelah itu bangsa kita mengadakan perubahan ejaan. Ejaan yang sebelumnya digunakan adalah ejaan Van Ophusen digantikan oleh ejaan Republik pada tanggal 19 Maret 1947. Setelah itu, pengubahan dan pengembangan ejaan pun terus terjadi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang dan dikembangkan seiring berkembangnya zaman. Begitu pula dengan ejaan yang menjadi salah satu bentuk perkembangan yang paling tampak dalam perubahannya. Berikut adalah timeline perubahan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Republik tahun 1947. Ejaan Republik merupakan penyederhanaan terhadap ejaan Van Ophusen yang sebelumnya digunakan. Ejaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Beberapa perubahan dan perbedaan dari ejaan Republik dengan ejaan Van Ophusen dapat dilihat pada daftar di bawah ini. Yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophusen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. Yang kedua, bunyi Hamzah dalam ejaan Van Ophusen diganti dengan K dalam ejaan Republik. Yang ketiga, kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Yang keempat,
huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Yang terakhir, tanda trema dalam ejaan Van Ophusen dihilangkan dalam ejaan Republik. Selanjutnya adalah contoh perubahan ejaan Van Ophusen jika dibandingkan dengan ejaan Republik. Yang pertama itu ada kata ini skip deh, di-cut tolong dihapus. Berikut adalah contoh perubahan ejaan Van Ophusen jika dibandingkan dengan ejaan Republik. Yang pertama ini pada ejaan Van Ophusen, kata kubur itu menggunakan huruf O dan E sehingga ditulis koe boer. Sedangkan dalam ejaan Republik, kata kubur itu ditulis dengan huruf U sehingga ditulis kubur. Begitu juga serupa dengan kata umur dan kata maklum. Selanjutnya, yang kedua adalah ejaan pembaharuan tahun 1957. Ejaan ini merupakan suatu ejaan yang dibuat untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini diselesaikan pada tahun 1957 oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Prijono dan E. Katopo. Salah satu hal yang paling unik dalam konsep ejaan pembaharuan adalah disederhanakannya huruf-huruf gabungan konsonan dengan huruf tunggal, seperti yang tampak pada contoh di bawah ini. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS, gabungan konsonan NG diubah menjadi N, gabungan konsonan NJ diubah menjadi N yang bercorak, gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Selain itu, gabungan vokal AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya menjadi I, AU, dan OI. Ini adalah perbedaan dari ejaan Republik dan ejaan pembaharuan. Yang pertama, dalam kata kalau, dalam ejaan Republik itu hurufnya adalah U, sedangkan dalam ejaan pembaharuan memakai huruf W, kalau atau kalau. Yang kedua adalah gulai, dalam ejaan Republik, dalam ejaan pembaharuan dibaca gulai. Selanjutnya, harimau dalam ejaan Republik dibaca dengan harimau, itu ejaan pembaharuan. Bang, Ya, ini saya nemu video. Dia itu mengucapkan sebuah kata yang dimana antara huruf akhirnya itu Y atau I. Apakah abang bisa menelitinya atau coba lihat. Hai, assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak masuk ke gelai. Nah, ini sih Y kayaknya. Oh iya, Oke, makasih ya bang. ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah ejaan Melindo tahun 1959. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, sayangnya ejaan ini belum sempat digunakan karena pada masa itu hubungan Republik Indonesia dengan Malaysia sedang kurang baik. Hal yang berbeda dari ejaan Melindo adalah gabungan konsonan TJ seperti pada kata tinta diganti dengan C menjadi cinta. Gabungan konsonan NJ seperti njonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Yang ketiga, dalam ejaan pembaharuan kedua, gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Yang keempat, ejaan baru atau ejaan LBK tahun 1967. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK yakni sebagai berikut. Gabungan konsonan di J diubah menjadi J, misalnya remaja menjadi remaja. Dejalan menjadi jalan, perjaka menjadi perjaka. Nah, yang kedua adalah gabungan konsonan TJ diubah menjadi C. Contohnya, baca menjadi baca, cakap menjadi cakap, cipta menjadi cipta. Itu kurang lebih perbedaannya. Selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Ejaan ini diresmikan bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia XXVII tanggal 17 Agustus 1972 melalui Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan dalam EYD adalah seperti yang akan dipaparkan di bawah ini. Yang pertama, huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misal, visi, falula, universitas, khilaf, zakat, dan khazanah.
Yang kedua, kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Misalnya, anak-anak dengan menggunakan simbol angka 2 menjadi anak-anak. Yang kedua adalah bersalam-salaman dengan menggunakan angka 2 menjadi bersalam-salaman. Selanjutnya adalah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. EBI dibangun di atas dasar EYD sebelumnya, hanya terdapat beberapa penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan utama ejaan bahasa Indonesia dalam ejaan yang disempurnakan akan disampaikan pada pemaparan berikut ini. Yang pertama adalah penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada EBI, huruf diftong ditambah 1, yaitu EI, misalnya pada kata geser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf kapital pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan, sedangkan dalam EBI, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Yang ketiga, penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis tema atau subtema dalam kamus. Dalam EBI juga, fungsi ketiga dihapus. Selanjutnya, fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Kemudian yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang keempat, mengeksploitasi iptek. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama, lambang kebanggaan nasional, yang kedua, lambang identitas nasional, yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah.